Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat religi. Alhamdulillah Kemendag Purbalingga Podcast hadir kembali bersama saya Sri Lestari edisi Senin 8 Februari 2021. Dan semoga sahabat religi semuanya masih disiplin untuk mentaati protokol kesehatan 5M. Seperti yang telah diinstruksikan oleh Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Kiai Haji Yakut Khalil Qaumas. Apa itu 5M? 1. Memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Dan yang kelima, membatasi mobilitas dan interaksi. Sahabat religi, telah hadir di studio Kemendag Purbalingga Podcast Bapak Kiai Haji Nurholis Masrur, staf Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga. Assalamualaikum Pak Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Pak Yai? Alhamdulillah, gimana Pak Sri, sehat juga? Alhamdulillah saya juga dalam keadaan sehat walafiat. Dan semoga sahabat religi juga dalam keadaan sehat yang luar biasa. Sahabat religi, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang bagaimana cara pemulasaraan jenazah secara fikih Islam. Dan kita akan nanti dengarkan bersama penjelasan dari Bapak Kiai Haji Nurholis Masrur. Silakan Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat religi di mana saja Anda berada, kami akan sampaikan bagaimana kita sebagai orang Muslim, jika ada orang yang meninggal, kewajiban kita apa saja. Dalam kitab Safinah, alladzi yalzamu lil mayyit arba'u hisalin, usluhu wa takfinuhu wa salatu alaihi wa dafnuhu. Jadi kalau ada orang meninggal Mbak Sri, kita sebagai orang Muslim, ini kalau ada jenazah Muslim meninggal, kewajiban kita adalah pertama memandikan, kemudian mengkafani, mensolati, dan yang terakhir adalah mengubur. Ya. Di dalam kita memandikan jenazah, ini minimal jenazah harus disiram dengan air sampai merata. Ini minimal. Takmimul badanihi bilma, jadi meratakan air ke seluruh tubuh si mayat. Tetapi lebih sempurnanya membasuh kubul maupun dubur, menghilangkan kotoran, baik itu yang ada di hidungnya, ada di kubul duburnya, ini harus dibersihkan terlebih dahulu. Kemudian juga menggosok tubuh si mayat dengan daun bidara. Kemudian juga sunnahnya ini membasuh sampai 3 kali. Sering kita ditanya bagaimana kalau ada mayat yang masih bayi. Apakah diperlakukan sama dengan mayat dewasa? Seandainya mayat itu mayat bayi yang keguguran, artinya belum ada ruhnya, belum genap umur 6 bulan. Ini apabila ada tanda-tanda kehidupan, entah itu menangis dan sebagainya, ini harus diperlakukan seperti orang dewasa. Kalau sudah lebih dari 6 bulan, walaupun sudah mati di dalam kandungan, ini juga diperlakukan sebagai mayat dewasa. Kalau orang mati syahid, ini cukup tanpa dimandikan, kemudian dikafani saja dengan kain yang dipakai, kemudian dikuburkan. Tapi kalau mayatnya itu mayat syahid akhirat itu kayak mati tenggelam, terbakar,
kemudian juga karena wabah termasuk COVID-19 ini. Ini termasuk syahid akhirat. Syahid akhirat. Maka sebenarnya kalau ada keluarga yang meninggal karena COVID, maksudnya dia harus tidak perlu malu karena malah dipilih oleh Allah. Dia orang mati syahid itu pasti dijamin, ya istimewa, dijamin masuk surga. Kemudian ini tadi memandikan mayat ya. Yang terpenting pokoknya mayat diguyur dengan air sampai merata. Kemudian kalau sunnahnya tadi digosok dengan daun bidara, pun kalau di sini dengan kapur barus. Kemudian juga dibasuh sampai 3 kali. Nah, setelah selesai memandikan, cuman saja memandikan ini pun juga kalau tidak memungkinkan boleh ditayamum. Misalkan orang mati terbakar, nah, ini boleh tidak dimandikan tetapi cukup ditayamumi saja. Kemudian setelah dimandikan tentu si mayat harus dikafani. Tapi mohon maaf tadi memandikan mayat itu kalau yang meninggal laki-laki maka yang memandikan juga harus laki-laki. Keluarganya boleh, istrinya, anaknya. Kalau lain jenis tetapi masih mahram boleh. Tetapi utamanya ya laki-laki tetap laki-laki. Jika yang meninggal perempuan, yang memandikan mengkafani juga perempuan kecuali memang tidak ada. Nah, kalau tidak ada, misalkan mayat laki-laki, adanya orang perempuan, ya boleh. Tetapi di sini dia ada syarat khusus mboten niku Pak Yai? Tetap pakai pakaian, cuman diguyur sampai merata. Berarti dialasi dengan kain jarit mungkin ya, diguyur. Ya, bisa atau memakai pakaian yang dikenakan, itu juga bisa, atau mungkin ditutupi. Tetapi mau nutupi siapa tadi? Memang adanya. Ya, tetap menggunakan pakaian yang dikenakan aja. Dan kita juga prihatin Mbak, karena masih banyak orang meninggal, entah laki-laki maupun perempuan, yang ngurus itu kayennya. Masih banyak sekali di sekitar kita Pak Yai. Bahkan saya pernah menjumpai satu desa itu yang mati laki-laki maupun perempuan, yang ngurus perempuan. Akhirnya tokoh di situ saya marahi, Anda boleh. Kalau laki-laki ya laki-laki, perempuan ya perempuan. Kemudian mengkafani mayat ini yang terpenting mayat dibungkus dengan kain sampai semuanya tertutup. Tidak harus dengan kain yang berwarna putih. Tapi sunnahnya memang tidak harus berwarna putih. Ya, tidak harus berwarna putih. Dengan merah. Umpamanya orang PDI, misalnya wasiat, aku dikafani dengan kain merah aja, tidak apa-apa. Yang penting seluruh tubuh mayat itu tertutup. Kemudian kalau laki-laki disunahkan 3 lapis. Kemudian juga di situ dikasih minyak wangi. Ini sunnahnya. Kemudian bagi perempuan ada baju kurung, ada juga mukena, kemudian nyamping atau jarit dan 2 lapis. Tetapi yang wajib itu pokoknya entah laki-laki maupun perempuan, mayat dibungkus seluruh tubuh dengan kain atau apa saja. Kalau nggak ada kain, mungkin adanya karpet, ya tidak apa-apa. Karpet atau mungkin apa yang bisa apapun yang bisa menutupi. Itu minimal membungkus mayat. Kemudian setelah mayat dimandikan, mayat dikafani, selanjutnya mayat disolati. Rukun mensolati jenazah itu ada 7. Yang pertama niat. Kemudian yang kedua 4 kali takbir. Yang ketiga harus dilakukan dengan berdiri bagi yang mampu. Kemudian yang keempat membaca suratil Fatihah. Yang kelima
membaca sholawat atas Nabi setelah takbir kedua. Kemudian yang ke-6 adalah mendoakan si mayit setelah takbir ketiga. Kemudian yang ke-7 salam. Ini rukun mensolati mayit atau jenazah. Secara umum nih, mayat umum nih. Mensolati mayit ini ya harus suci dari hadas besar, hadas kecil, menutup aurat. Karena saya pernah melihat dengan mata kepala saya sendiri seorang perempuan PNS pakai seragam, nggak pakai jilbab, kemudian ikut jamaah sholat. Nggak ikut jamaah, nyolati sendiri. Oh, menyolatkan sendiri. Iya, dia sudah salaman dengan orang lain yang takziah itu ya. Iya, yang lain jenis. Kemudian tanpa wudhu, tanpa pakai mukena dia langsung sholat. Langsung nyolati jenazah. Ini tidak boleh. Ini mungkin karena pemahamannya yang belum paham mungkin ya. Tentu karena nggak paham lah. Nggak paham. Yang jelas nggak paham. Karena memang tidak pernah ikut ngaji atau gimana. Nggak pernah hadir ke majelis taklim. Kemudian yang terakhir setelah dimandikan, dikafani, disolati terus dikubur. Nah, mengubur mayat ini minimal mayat ini sudah bisa aman dari gangguan binatang buas ataupun aman baunya dari perkampungan. Ya, tidak keluar. Ini minimal. Tetapi kalau yang paling sempurna itu bastotun wa qomatun wa bastotun. Nek wong Jawa ngaran sedetek sepengawe. Ya kalau kita berdiri, nah ini tambahi sepengawe niku nggih. Itu lebih sempurnanya. Kemudian wajibnya adalah taujihu ilal qiblah. Mayat wajib dihadapkan ke arah kiblat. Kemarin ada katanya mengubur mayat itu mayatnya menghadap ke atas karena pakai peti. Sekalipun pakai peti tetap harus dihadapkan ke arah kiblat. Ini wajib hukumnya. Itu antara lain secara umum kita merawat jenazah. Apabila ada seorang jenazah muslim, kita sebagai orang muslim wajib 4 perkara: memandikan, mengkafani, mensolatkan, dan mengubur. Baik Pak Yai. Ya. Ini tadi kita mendengarkan penjelasan Pak Kiai Nurlis tentang pemulasaraan jenazah muslim atau muslimah secara umum. Terkait dengan suasana pandemi di negara kita, pandemi COVID-19 masih saja ada dan korbannya banyak sekali yang sudah gugur melawan wabah ini. Nah, ini bedanya apa Pak Kiai? Ketika memulasara jenazah yang terkena wabah, apalagi ini COVID-19 yang sangat menular, virusnya tidak kelihatan namun terasa sekali penularannya. Ada perbedaannya atau tidak Pak? Ya, perbedaannya itu antara lain kalau memandikan jenazah yang terkena COVID ini menurut penjelasan dari Majelis Ulama Indonesia nomor 18 tahun 2020, jenazah dimandikan tanpa harus dibuka pakaiannya. Harus tetap dipakai itu karena harus disterilisasi. Pakaiannya harus tetap digunakan, cuma nanti mayat diguyur sampai merata. Airnya merata ya, merata ke seluruh tubuh. Kemudian yang kedua, petugas wajib berjenis kelamin yang sama. Ini juga sesuai syariat berarti ini. Kemudian jika petugas yang memandikan tidak ada yang berjenis kelamin sama, maka dimandikan oleh petugas yang ada dengan syarat jenazah dimandikan tetap menggunakan pakaian. Kemudian petugas membersihkan najis jika ada sebelum dimandikan. Berikutnya petugas memandikan jenazah dengan cara mengucurkan air ke seluruh tubuh. Ini petugas harus memandikan jenazah dengan cara mengguyur air ke seluruh tubuh.
Jika atas pertimbangan ahli yang Kesehatan. terpercaya bahwa jenazah ini tidak mungkin dimandikan, maka dapat diganti dengan Tayamum. tayamum sesuai ketentuan syariat, yaitu dengan mengusap wajah dan kedua tangan, minimal sampai pergelangan tangan, minimal. Kalau biasa kan sampai siku. Nah, kalau ini menurut keputusan MUI nomor 12 tahun 2020, mengusap wajah dan kedua tangan minimal sampai pergelangan tangan. Terus tayamum itu harus menggunakan debu. Kemarin ada yang tayamum menggunakan pasir, tidak boleh. Syaratnya tayamum itu ayyakuna biturabin. Jadi tayamum itu harus dengan debu. Debu, dan debunya itu juga debu yang debu yang kering, lahu gubar, yang kering, dan tidak boleh bercampur ini Mbak Sri dengan kapur, bedak atau yang lain, ya. Debu murni, harus debu murni. Kemudian untuk keperluan perlindungan diri pada saat mengusap, petugas tetap menggunakan APD, alat pelindung diri ini harus tetap digunakan. Protokol kesehatannya benar-benar dijalankan. Jika menurut pendapat ahli yang terpercaya bahwa memandikan maupun menayamumkan itu tidak mungkin dilakukan karena membahayakan petugas, maka berdasarkan ketentuan darurah syariah, jenazah tidak dimandikan, tidak pula ditayamumkan. Jadi cukuplah dibungkus dengan pakaian yang dikenakan, kalau belum rapat masih ditambah dengan kain, kemudian dibawa ke pemakaman. Mungkin masih di situ dulu, disolati dulu sih. Atau mungkin langsung dimasukkan ke peti, kemudian dimasukkan mobil jenazah, baru disolati seperti kemarin. Disolati di pemakaman. Disolati di pemakaman, di mobil jenazah. Ini juga kemarin terjadi seperti itu. Itu penjelasan perbedaan mengurus mayit Muslim biasa dengan yang terkena wabah COVID-19. Ini muncul lagi pertanyaan terkait tadi ketika Pak Yai tadi menjelaskan tentang tayamum itu harus menggunakan debu kering. Nah ini ketika tidak ada debu kering, kemudian ada yang menggunakan pasir, lah ini bagaimana Pak ini? Ya kalau syarat-syarat itu tidak terpenuhi, ya seperti tadi, bolehlah saja langsung ditinggalkan. Dikafani, terus disolati. Berarti kan boleh nih. Boleh tidak dimandikan, boleh tidak ditayamumi karena syaratnya tidak terpenuhi. Ya, seperti kita wajib mandi misalkan, nggak ada air, debu juga nggak ada. Itu namanya faqidut tahurain. Nggak ada dua alat untuk mensucikan, debu nggak ada, air nggak ada, ya kita tetap sholat lihurmatil wakti. Nanti kalau kita masih ada umur, kondisi normal, air ada misalkan, ya kita ulang. Kalau ini kan nggak mungkin diulang, udah dikubur sih. Kalau dibangunkan lagi malah repot nih. Mayat wajib digali itu hanya ada 4. Apa Pak Niku Pak Yai? Mayat ini wajib digali yang pertama karena belum dimandikan. Tapi dengan catatan idzalamnya tagoyar, apabila mayat belum berubah, belum membusuk misalkan. Ya, kalau masih utuh, mungkin baru berapa jam kok lupa belum dimandikan, ini wajib digali lagi. Ya. Kalau dalam kitab Syafi'i dengan syarat itu, ada air begitu. Kalau memang tidak ada air, karena syarat lupa itu Pak. Ya, tentu kalau ada air. Di sini kan yumbasul mayyit til arba'in khisalin lil husli idza lam yataghayyar. Wajib mayat digali kembali itu karena ada 4. Yang pertama karena belum dimandikan. Nah, kalau tidak ada air, belum dimandikan mau diapain? Ya tidak usah. Kemudian wali tauji ilal qiblah, karena akan dihadapkan ke arah kiblat.
Lupa saat tidur itu lupa. nggih. Mau orang ada mamaring kiblat, wajib digali kembali. Kali kembali dihadapkan ke kiblat. Kemudian berikutnya idza dufina mahu. Walil mali idza dufina mahu. Dan karena harta yang ikut terpendam, misalkan emas, Cincin, bawa cincin, anting, berapa kalung. gram, ikut terkubur maka digali kembali. Kemudian yang terakhir, walil mar'ati idza dufina janinuha maha. Seorang perempuan yang lagi hamil meninggal dikubur, padahal diperkirakan janin masih hidup. Nah, maka wajib digali kembali. Ada juga tambahan yang lain karena otopsi, karena untuk membongkar kejahatan. Itu juga untuk penelitian. Digali kembali. Baik Pak Kiai. Terkait dengan pensolat atau mensolati mayat jenazah COVID. Ini viral di media sosial 6 bulan lalu dari salah satu akun YouTube yang sudah dilihat sekitar 1.700-an. Ini videonya durasinya 1 menit 27 detik kalau tidak salah. Ini petugas atau relawan dari pengubur jenazah ini mensolati mayat jenazah terkena COVID, tetapi di setiap takbirnya, rokaatnya itu ada rukuknya. Ini kados pundi niki Pak Kiai? Ya. Padahal tata cara sholat jenazah kan tidak ada Ya, rukuk. tanpa ada rukuk. Iya, Yang menurut saya mungkin dia lupa. Lupa. Iya, bisa saja lupa karena mungkin saking banyaknya pikirannya lagi kacau. Ya, dia tidak sadar kalau lagi nyolati jenazah. Atau yang kedua karena memang dia kurang paham atau tidak memahami tata cara sholat jenazah. Tapi menurut pertimbangan saya kok rasa-rasanya dia lupa. Karena kalau dia nggak paham sholat jenazah, tentu nggak berani jadi imam. Betul sekali. Menurut saya itu lebih banyak faktor lupanya. Dan ini di belakangnya kan ada makmum 4 orang. Tapi ketika imamnya ruku, makmumnya tidak mengikuti ruku. Ya, mestinya makmumnya mengingatkan mestinya. Kalau diingatkan imamnya tidak merespon lah, itu memang dia nggak usah mengikuti imam. Ya termasuk sholat fardu biasa pun harusnya demikian. Kalau imam salah kita mengingatkan. Kalau tidak merespon apabila itu satu hal yang termasuk rukun, ya kita jangan mengikuti imam. Tapi sholat itu tetap sah nih, tetap sah sholat. Kalau sholat fardu biasa itu tetap sah. Tetapi kan ini kan sholat jenazah tidak ada rukunnya. Ya. Maka insya Allah sih gugurlah kewajiban karena makmumnya tidak mengikuti imam, kan berarti sudah ada yang nyolati. Ya si imam saja yang mungkin harus lebih belajar lagi dan harus lebih konsentrasi. Kemudian ada lagi pertanyaan di belakang sana, bagaimana kalau jenazah yang di dalam peti? Yang ditanyakan apa ini Mas? Kan mau dikubur ini. Ya. Ketika di dalam peti kan wajah masih menghadap ke atas. Nah ketika mau dikuburkan berarti harus dibuka dulu petinya, kemudian wajah dihadapkan ke kiblat. Ya mestinya kalau ini terkena COVID ya biar tidak berulang-ulang sudah dari awal dimasukkan ke dalam peti itu mestinya ya kalau dimasukkan ke dalam peti ya tidak harus menghadap kiblat karena petinya ditaruh di mana kan nggak apa-apa belum dikubur. Cuman nanti posisi peti mau di mana lah. Yang penting ketika mayat dikubur itu sudah otomatis menghadap ke arah kiblat karena ini hukumnya wajib. Wajib menghadapkan taujihu ilal kiblat tadi kan hukumnya wajib. Ya. Adapun kepala di sebelah utara, kaki di sebelah selatan itu cuman keutamaan saja. Utamanya saja. Mamane nanti jenengan pengennya orang mumbatir yang sikile sing nangor bae ya boleh sing penting wajah menghadap kiblat. Kita tahunya itu harus mujur ngalor ngaten lho Pak. Itu sunahnya. Sunahnya nggih. Wajibnya itu wajahnya yang harus menghadap ke arah
Kiblat. Nah, ya seperti bawa jenazah itu kan sering ada Kakinya dulu, ya nopo kakinya kepalanya dulu, nopo ngaten kepalanya nggih. dulu. Nah, saya ditanya itu yang benar gimana Pak Ki? Semuanya benar. Yang penting mayat sampai kuburan. Nah, Jangan cuman sampai kalau yang ditanya lebih utama mana, ya kalau saya baca di kitab-kitab kuning itu yang lebih utama kepala yang di sebelah utara, di di depan kalau depan. mengantar jenazah ke kubur. Nah, tapi ada yang mengatakan ya sikile wong Mlaku mati nggak tuli sikil. ini wong mlaku itu sikil. Oke. Nggih. Ada lagi Pak ya yang Iya. perlu ditambahkan lagi untuk ini perbedaan pemulasaraan jenazah Muslim umum atau dengan yang COVID, ada yang signifikan sekali perbedaannya? Ya tentunya hanya si petugas ya diharapkan untuk memakai APD lah, alat pelindung diri agar dia sendiri juga tidak terpapar COVID-19. Masyarakat umum juga boleh kok nanti difasilitasi oleh Diberi tutorial nggih dari iya, Menteri dan Dinas apa ini Kesehatan. APD-nya juga APD-nya. dikasih asal lapor Nggih. karena ini keluarga saya kena COVID, saya pengen ikut Menyolati, memulasara lah. ya Ya. memulasara. Maka boleh keluarga. Nggih. Kemudian Pak Kiai, ini kan kalau untuk pemulasaran jenazah orang yang terkena COVID biasanya terbatas, tidak boleh berkerumun. Padahal kita kepinginnya kalau ada jenazah, kita kan ikut mensolati sebagai kewajiban seorang Muslim. Misalnya kita tidak boleh sholat di dekat jenazah itu yang terkena COVID. Bolehkah kita sholat gaib atau di lain tempat untuk diniatkan untuk si mayit itu? Ya boleh. Bahkan dalam keputusan MUI ini Nggih. mayat itu boleh disolati di pemakaman sebelum dikubur atau sesudah dikubur. Nah, ya karena mayatnya harus segera untuk dimakamkan biar yang lain tidak terpapar COVID-19. Mungkin ya itu yang menjadi perbedaan mengurus mayat biasa dan yang terkena COVID-19. Memang sih mungkin pinginnya kita ya dapat pahala dengan ikut memandikan, ikut mensolati, tetapi kan darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih. Menolak bahaya itu lebih diutamakan daripada kita mengambil kemaslahatan. Nah, daripada nanti terpapar, ya sudahlah. Niat saja sudah dapat poin kita. Niatul mar'i khairun min amali. Niat seseorang itu lebih utama daripada melakukan. Yang penting dia sebenarnya pengen banget, tapi karena ada sesuatu, maka dia dapat pahala itu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Atau mungkin ada lagi? Sementara cukup. Oh, ini satu lagi. Takziah ini. Takziah di zaman pandemi ini kan harus benar-benar jaga protokol kesehatan. Padahal kita bertakziah sebagai wujud berbelasungkawa kepada saudara kita, bahkan tidak hanya Muslim saja, ke agama lain pun kita diwajibkan untuk ikut berbelasungkawa. Ini di masa pandemi harus bagaimana ini? Apa cukup dari jauh, mendoakan dari jauh, atau bagaimana Pak? Ya, tentunya biar nek cara wong Jawa ora kerasa ngawak banget. Ya kan adalah yang takziah, memberikan dukungan, support, kemudian juga memberikan semacam kabar gembira. Artinya kabar gembira itu jenengan jan begja banget. Kalau yang mati suami, bojone jenengan wis dijamin suarga. Sebab jare Kanjeng Nabi, wong sing mati kena wabah itu termasuk mata syahidan. Ya, termasuk di situ kan man mata fitta'un mata syahidan. Barang siapa yang mati karena kena wabah, maka dia mati syahid. Nah, mungkin ada yang memberikan support seperti itu. Karena saya sering sekali ketika saya bertugas di rumah sakit untuk mendoakan pasien-pasien yang baru melahirkan. Ini ada orang yang melahirkan terus bayinya meninggal. Ini rasa sedihnya yang luar biasa. Kehilangan yang luar biasa. Maka saya hibur. Loh, jangan itu kan termasuk orang yang beruntung sekali. Karena punya anak belum
balik sudah meninggal. Tidak ada Ini dosa, nanti masih suci. jadi ahli surga yang akan menolong jenengan. Ya karena seluruh anak-anak yang mati belum balik kan oleh Allah suruh masukkan ke surga. Malaikat Jibril suruh nganter. Kemudian anak itu bertanya, aina abauna wa ummahatuna ya Jibril, malaikat Jibril, ayah bundaku di mana? Inna abaakum wa ummahatikum laisu bimislikum. Rama biyung mugi ora pada karo ko ora wong biyung akeh dosane akeh maksiate. Dia masih jawab, laisa bimunasibin lana an nadkhulal jannah bi ghairi abaina wa ummahatina. Malaikat pangapunten, kula nek mlebet swarga mboten sareng rama biyung kula tak lemah. Nah, akhirnya malaikat Jibril mohon petunjuk kepada Allah, ayah bundanya diambil masukkan surga bareng dengan anaknya. Nah, ini kan keberuntungan sebenarnya. Ya, perlu ada yang menghibur seperti itu. Yang kena COVID pun ada yang menghibur seperti itu. Harus menghibur. Matur suwun Pak Yai. Baik sahabat religi, demikian tadi penjelasan dari Bapak Kiai Haji Nur Khalis Masrur tentang pemulasaran jenazah, baik jenazah muslim secara umum maupun secara ketika jenazah terkena wabah atau COVID-19. Dan semoga dari penjelasan ini dapat kita ambil hikmahnya bahwasanya tidak perlu takut lagi, tidak perlu khawatir jikalau tetangga kita, saudara kita meninggal karena COVID, itu berarti adalah orang tersebut orang yang sangat istimewa nih Pak Yenggi, karena meninggal dalam keadaan syahid. Baik sahabat religi, demikian tadi bincang-bincang kita kajian tentang pemulasaraan jenazah baik untuk muslim maupun muslimah dan jenazah yang terkena COVID. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.